Shalom, kembali lagi bersama saya Alfa di channel GC Kok. Judul renungan hari ini, Berkat Menunggu. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 20 menjadi pembacaan Alkitab kita untuk renungan hari ini. Silakan teman-teman saudara baca dulu pembacaannya. Saya taruh di deskripsi video ini. Saya akan fokus di ayatnya yang ke-15, Ibrani pasal 6. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jika disuruh memilih, kita akan memilih tahun ini dibanding tahun depan, bulan ini dibanding bulan depan, minggu ini dibanding minggu depan, hari ini dibanding besok, sekarang dibanding 1 jam lagi. Tak ada yang suka menunggu, bahkan menunggu sebentar saja. Padahal ada berkat istimewa di balik menunggu. Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, pernah berkata, "Jika Tuhan membuat kita menunggu, marilah kita melakukannya dengan segenap hati. Sebab diberkatilah mereka yang menunggunya. Dia layak ditunggu." Menunggu adalah hal yang berguna untuk menempa iman kita, melatih kesabaran, mengajar kita untuk berserah, dan menimbulkan kecintaan akan berkat yang datang. Dari kalimat bijak hamba Tuhan ini, mari kita belajar berkat dari menunggu. Pertama, melatih kesabaran kita. Kita ingin menjadi orang sabar. Bahkan banyak orang Kristen yang berdoa kepada Tuhan agar diberikan kesabaran. Bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita? Dengan mengizinkan masalah datang dalam hidup kita. Dari situlah kita diajar Tuhan bagaimana menunggu jawaban Tuhan atas masalah. Saat menunggu itulah sebenarnya buah roh kesabaran timbul dalam hati kita. Tanpa kita melewati proses menunggu ini, sangat sulit untuk kita memiliki buah roh kesabaran. Kita harus mengerti bahwa kesabaran timbul dalam hidup kita bukan karena kita berdoa. Tidak bisa kita berdoa minta kesabaran, lalu tiba-tiba simsalabim kita menjadi orang yang sabar. Tuhan tidak memunculkan kesabaran secara tiba-tiba, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesanggupan untuk menunggu. Nah, proses menunggu itulah yang melatih kesabaran kita dan membuat kita akhirnya menjadi orang yang sabar. Kita belajar dari Alkitab. Banyak tokoh di Alkitab yang harus menunggu waktu Tuhan supaya mereka bisa belajar sabar. Musa bahkan harus menunggu 40 tahun sebelum akhirnya dipanggil Tuhan untuk memimpin umatnya. Ya, jika hari ini kita sedang berada di dalam tanda kutip ruang tunggu Allah, percayalah bahwa ini adalah masa-masa yang baik bagi kita. Sebab saat ini Tuhan sedang melatih kesabaran kita. Jadi pesan firman Tuhan hari ini untuk kita, cara paling efektif untuk memunculkan kesabaran dalam hidup kita adalah dengan menunggu. Kita masuk pada poin yang kedua. Menunggu melatih kita berserah. Banyak manusia lebih mudah untuk berusaha daripada berserah. Lebih mudah disuruh melakukan daripada disuruh diam. Berserah menjadi sesuatu yang sulit karena hal ini berhubungan erat dengan ego kita. Seolah kalau berserah itu artinya kita tidak mampu, bahkan kalah. Masalahnya saudara, dalam hubungan dengan Tuhan, kita juga melakukan hal yang sama. Kita enggan berserah.
Bagaimana cara Tuhan memproses hingga kita menjadi orang yang mau berserah kepada kehendak dan rencananya? Bagaimana? Dengan cara menunggu. Di Kejadian 29 ayat 31 dan 34. Lea ingin dicintai Yakub. Ia berusaha dengan segala cara supaya mendapat cinta dari suaminya. Ia melayani Yakub dengan baik. Ia memberikan banyak anak laki-laki kepada Yakub. Setiap kali lahir anak laki-laki bagi Yakub, Lea selalu berpikir bahwa kali ini ia pasti dicintai Yakub. Nyatanya, ternyata tidak. Pada akhirnya, Lea pun berserah kepada Tuhan ketika melahirkan Yehuda di Kejadian 29 ayat yang ke-35. Menunggu membuat Lea berserah kepada Tuhan, sehingga justru akhirnya Lea mendapat kasih Yakub. Memang tidak tertulis secara harfiah, tapi ketika mati, Lea dikuburkan bersama-sama dengan Yakub. Kemudian poin yang ketiga, menunggu menimbulkan kecintaan untuk berkat yang akan datang. Inilah berkat yang indah dari menunggu. Pada kenyataannya, kita cenderung kurang menghargai sesuatu yang mudah kita dapatkan. Mudah kita dapatkan, mudah kita untuk membuangnya. Orang yang gampang dapat uang cenderung menjadi orang yang boros, bukan? Sebaliknya, kita akan sangat menghargai sesuatu yang sulit kita dapatkan. Bahkan untuk mendapatkannya, kita harus menunggu dalam rentang waktu yang lama. Pasangan yang harus menunggu bertahun-tahun contohnya untuk mendapatkan anak, dapatkan keturunan, biasanya memiliki rasa sayang yang tinggi kepada anaknya itu dibandingkan dengan pasangan yang dengan mudah mendapatkannya atau bahkan mendapatkan anak karena hubungan sebelum nikah. Jika kita harus menunggu, itu baik bagi kita, sebab kita menghargai berkat Tuhan itu. Menunggu membuat kita berserah dan membuat kita menghargai berkat yang akan datang. Semoga firman Tuhan hari ini, saudara, boleh memberkati kita dan kita selalu berserah, menikmati waktu menunggu untuk janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Tuhan, latih kesabaran kami dalam menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan kami. Tuhan, latih kami untuk berserah kepadamu. Dan Tuhan, latih kami untuk mencintai berkat yang akan datang yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.